Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali Kaisar Kajian Islam Rahmatan lil Alamin siang hari ini hadir untuk menjumpai Anda sahabat El-Syifa TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun tentunya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada semua pengikut yang beriman hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat El-Syifa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa Kaisar Kajian Islam Rahmatan lil Alamin kali ini akan melanjutkan kembali pembahasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Abdullah Muaz SPDI MSc, ya, masih juga tentang pendidikan. Nah, kali ini ada satu topik menarik yang akan kita bahas, yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Namun sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya? Sehat, segar bugar, fit, fresh, ceria, tetap semangat. Selalu semangat sahabat El-Syifa TV ya, sehingga energinya, aura positifnya itu terpancar, ya kan? Amin. Karena semangat gitu ya. Mudah-mudahan juga sahabat El-Syifa TV yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada sekarang ini juga ikut merasakan aura pancaran semangat dari Pak Kiai ya. Pak Kiai, kemarin kita membahas tentang dari mana pendidikan itu dimulai, dan kali ini kita akan membahas tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Kalau gambaran saya, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ya penyelenggara pendidikan gitu kan, mungkin dari sekolah gitu, atau mungkin dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, apakah gambaran saya ini benar atau tidak, sahabat El-Syifa TV? Kita langsung tanyakan kepada Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Salah. Langsung salah ya sahabat El-Syifa TV ya. Jadi yang benar gimana Kiai? Yang benar itu rumus obat nyamuk tempo dulu, spiral, tahu nggak spiral yang ini nih, obat nyamuk. Nah, yang tengahnya itu si anak, karena berarti siapa paling awal paling dekat, dia bertanggung jawab. Terus berikutnya ring, kalau ibaratnya ring ya, ring 1, ring 2, ring 3. Nah, itu semakin kesini berarti tanggung jawabnya makin besar. Tapi dia makin jauh gitu posisi. Misalnya paling ujung katakanlah pemerintah, berarti pemerintah itu walaupun dia jauh dari anak, tapi dia mengayomi seluruh anak kan Indonesia. Jadi yang paling dekat siapa? Ya orang tua kan gitu. Orang tua lagi sahabat El-Syifa TV ternyata ya. Yang paling dekat. Penanggung jawab pertama dan utama adalah orang tua, dan ini disepakati oleh seluruh ahli pendidik baik muslim maupun non muslim. Kalau di Islam ya jelas lah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu artinya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dimaksud ahli di situ adalah kalau suami, istri, anak, dan pembantu atau orang yang tinggal di rumah itu. Gitu. Bukan adik kakak atau ayah. Itu prioritas berikutnya. Tetapi istri, anak, dan orang yang tinggal di rumah wajib dididik oleh kepala rumah tangga. Nah, kalau kita obat nyamuk, deketnya lagi siapa? Pak RT. Gitu Pak RT ya. Pak RW. Nah, deketnya lagi siapa? Pengurus masjid. Nah, persoalannya adalah mungkin belum ada kesepakatan gitu di Indonesia gitu ya. Pak RT dan Pak RW itu seperti apa gambarannya dalam undang-undang dan peraturan kewajiban mendidik warganya, nggak pernah ada barangkali ya. Tapi kalau masjid ada, karena ini masjid ajaran Islam dan kita bisa melihat sejarah Nabi gitu. Ada kalau di masjid. Mungkin kalau sekarang ini kedudukannya sejajar dengan RT RW lah ya masjid itu, tetapi memiliki tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena anak-anak kita, jika dia muslim yang baik, apalagi laki-laki, pasti maghrib atau subuh dia harus ke masjid gitu ya. Mungkin zuhur, mungkin masih di sekolah gitu. Berkurang. Artinya ketimbang dia mendatangi lingkungan sekitar rumahnya, lebih sering mengunjungi masjid. Nah, disitulah letak pertanggungjawaban
pengurus masjid. Makanya Allah langsung turun tangan di dalam surat At-Taubah ayat 17-18, langsung Allah yang turun tangan untuk mengurus masjid gitu. Nah, selebihnya lagi kalau tingkat kelurahan ya lurah, terus kalau dia di perusahaan ya dia perusahaan, terus sampai provinsi, sampai ke negara, sampai ke tingkat dunia. Barangkali Sekjen PBB kalau nanti muslim dia bertanggung jawab kan. Terhadap sekarang aja juga kan bertanggung jawab. Ada apa tuh kalau PBB yang bagian pendidikan? Kesehatan WHO, ya, betul. UNICEF ya, apa sih? Ya. UNICEF gitu kan. Nah, itu sekarang aja ada gitu di PBB yang mengurusi bertanggung jawab. Tinggal bagaimana konsepsinya kan. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi kalau siapa yang bertanggung jawab, rumus obat nyamuk kan gitu. Di mana anak itu? Terus aja. Tapi saya tertarik dengan yang tadi Pak Kiai sampaikan, yang zaman Rasulullah itu dicontohkan bahwa masjid itu adalah tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk mendidik anak. Nah, kalau mungkin gambaran sirahnya atau sejarahnya seperti apa, Kiai? Urut dulu aja kayak Pak Imam ya, enak ya. Jadi orang tua dulu kali ya. Dulu, supaya enak gitu. Ya. Soalnya saya suka ngambil perbandingan yang ekstrim Pak Imam. Ekstrim banget. Saya suka banget contoh-contoh yang ekstrim. Ada tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang pekerjaannya itu dilakukan hanya 30 detik gitu ya, 30 detik, dan itu sekali seumur hidup bagi satu anak. Kalau dua anak berarti orang tuanya yang 2 kali. Kalau 3 anak, orang tua laki-lakinya 3 anak. Apa itu? Menikahkan anak. Kan? Coba kita lihat. Wah, sedih banget itu. Ada orang tua menikahkan anaknya. Orang tuanya laki-laki yang perempuan itu ya, artinya orang tua bapaknya si wanita itu wali ada di situ, tidak sakit, tidak keluar negeri, tidak kemana-mana, dalam keadaan sehat walafiat gitu. Tetapi yang bikin saya sedih itu untuk proses akadnya itu diserahkan ke orang lain, dan ke orang lain itu bukan ke kakak kandungnya dulu, bukan ke adik kandungnya, keluarganya atau pamannya, urut-urutan berikut, malah diserahkan ke penghulu. Coba kita pikir, ya Allah, bagaimana pertanggungjawaban pendidikan orang tua terhadap anaknya yang cuma 30 detik, nggak ada 1 menit itu kalau lancar. Saya udah hitung Mbak. Ya, kalaupun katakanlah gugup, ya siapa yang nggak gugup? Saya juga gugup. Saya baca Pak Imam. Udah 4 kali menikahkan anak saya itu, saya baca ada teksnya, karena sehafal-hafal apapun ketika disaksikan dengan kamera jebret-jebret, kita nervous gitu kan. Terpaksa saya baca, entah bahasa Indonesia, bahasa Arab, pokoknya baca. Saya juga menyuruh calon menantu saya baca. Gitu. Khawatir berulang-ulang kan, malu diketawain. Baca hanya 20 detik. Ini 10 detik, ini 20 detik. Nggak sampai nih. Barangkali ini 10 detik, ini 15 detik gitu. Karena ini lebih singkat dari menantu itu. Ya, qabil tuh nikah wa tazuha bimahrin madhkur halan misalnya. Udah segitu doang kalau calon mantu mah. Ada nggak mau? Ya Allah, saya sedih. Ini bagaimana pertanggungjawaban? Makanya kita lihat, ya tidak heran kalau kemudian hari-hari 24 jam anak bersama orang tua sebelum anak disekolahkan, boleh dikata cukup banyak orang tua yang menyia-nyiakan waktu-waktu anaknya. Contohnya yaitu tadi, memberikan tontonan atau televisi yang tidak pakai aturan main, gadget tidak pakai aturan main. Ya Allah, sedih luar biasa. Padahal ketika dia mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya, katakanlah baru lahiran atau khitanan, itu kalau khitanan itu sama dengan perkawinan itu kalau di kampung. Ada 3 malam nanggep ini, ada nanggep golek, nanggep singaan, nanggep dangdutan, bahkan ada tambah lagi tablik akbar. Mereka mau berkorban gitu kan, mengeluarkan biaya. Tapi ketika sekedar mengajak anak sholat maghrib, waduh. Lalu kita bertanya, model kasih sayang seperti apa yang diungkapkan oleh orang tua terhadap anaknya? Inilah yang menurut saya intinya adalah bagaimana kemauan orang tua pertama untuk bertanggung jawab dulu aja bahwa dia sudah punya gelar seorang ayah, seorang ibu, harus bertanggung jawab. Yang kedua, dia harus merelakan waktunya untuk belajar. Nanti ilmu-ilmu yang mendukung banyak banget, tapi jangan salah paham, hanya dasar-dasarnya aja lah ya. Ilmu pendidikan, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, komunikasi psikologi, ilmu gizi, supaya masak itu buat anak jadi sehat, tidak sakit-sakitan gitu. Macam-macam ilmu yang harus dikuasai kalau kita mau menjadi orang tua yang baik kan gitu ya. Sahabat LCFA TV ya. Ternyata
Demikian detailnya ya, dalam arti bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ya, sahabat sekalian, bahwa untuk menjadi orang tua itu memang selayaknya ada sekolahnya memang ya. Jadi supaya nanti betul-betul menjadi orang tua yang baik. Kalau selama ini kan memang sekolah itu untuk anak-anak ya Pak Kiai ya. Betul. Nah, orang tua jarang ada sekolahnya tuh kan. Sekolah orang tua, adanya kan sekolah anak-anak. Iya. Barangkali mungkin Pak Kiai nanti bakalan bikin ya sekolah Amin. orang tua ya. Setidaknya ada mata pelajaran di kelas 3 SMA sama di perguruan tinggi. Oke. Nggak pernah ada kan Iya. pelajaran parenting, nggak pernah ada. Iya, tidak Kurikulumnya nggak ada. Oke. Ini semakin menarik ya sahabat Asyifa TV. Nah, oke, tadi kan orang tua sudah nih Pak Kiai ya, di mana orang tua itu sejak anak-anak itu dilahirkan lah ya. Orang tua berarti kan seorang ayah, dia azan dan iqomah begitu kan ya, di telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian setelah itu ayah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan ASI gitu kan ya, maksudnya memberikan suplemen, nutrisi dan sebagainya gitu kan, karena memang ayah harus mencari rizkinya begitu. Kemudian pendidikan dan sebagainya. Nah, oke, kita mungkin agak lompat dikit ya Pak Kiai ya, agak lompat dikit tadi kan karena orang tua sudah, kemudian kita anggap anak-anak itu sudah mulai pertumbuhan dan perkembangan, mungkin masih balita ya, tapi kan kayaknya sudah bisalah diajak untuk ke masjid. Kalau zaman Rasulullah dulu itu, zaman Rasulullah untuk mendidik anak-anak yang masih kecil, fungsi masjid itu seperti apa Pak Kiai? Nah, ini juga yang menjadi keprihatinan kita bersama Pak Imam ya, betapa perlunya pembelajaran kembali para pengurus masjid untuk setidak-tidaknya mengerti bagaimana Rasulullah menjadi pengurus masjid gitu katakanlah ya. Intinya apa? Optimalisasi seluruh fungsi masjid. Ya, kalau kita lihat cuma 3 aja kok seluruh fungsi masjid itu. Ya. Pertama, masjid itu sebagai pusat ubudiyah. Ya sholat, ya tilawah, ya zikir, ya itikaf gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah pusat ubudiyah. Yang kedua adalah pusat ilmiah. Kita kenal di zaman Rasulullah ada yang namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu artinya emperan masjid, teras masjid gitu ya. Disitulah orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari negara, kemudian negara juga nggak cukup, akhirnya tambah lagi orang tua asuh, Abu Bakar ngambil 20 orang untuk jadi orang tua asuh, karena ada 70 orang itu ahlu sufa itu, yang sampai punya keistimewaan. Apa istimewanya? Ketika berjihad, berperang di jalan Allah, dia nggak boleh ikut, coba bayangin, hebat banget. Dimana jihad itu sangat keras kewajibannya gitu kan, bahkan disebut munafik lah, sebut apa, mundur aja kagak boleh. Orang lagi perang mundur, jadi perintah jihad ini luar biasa. Tapi ada orang yang jangan berangkat gitu ya. Allah yang nyuruh. Surat At-Taubah ayat 122. Ya, nggak boleh berangkat untuk mengkaji Islam begitu. Allah langsung yang menginstruksikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang di Al-Sufa ini adalah kelompok yang akan memperdalam ilmu agama, mendapatkan beasiswa, tidur di masjid. Ada Hasan bin Sabit, ada Nuaim, ada Abu Hurairah, macam-macam tuh orang-orang yang tiduran di. Nah, sekarang tuh masih ada bekasnya tiang masjid, karena masjid dibesarkan sehingga dulu teras itu jadi masuk ke dalam sekarang. Ada namanya di situ Ahlus Suffah gitu. Terus suasana dingin gitu ya. Jadi suf, pakai baju wol, suf artinya. Terus dia ingin membersihkan jiwa, sofi gitu kan, sofiyun dan sebagainya. Jadi tasawuf, sufa itu ada kaitannya tuh. Orang yang ingin membersihkan jiwa, tidur di teras masjid, pakai baju gitu ya, wol gitu, kedinginan baju. Sampainya ke sini kita mengenal sufi. Iya, nah itulah orang yang mendapatkan kajian penuh dari Nabi, artinya jarang absen gitu dalam kajian-kajian. Kan tidak seluruh peperangan Nabi juga ikut. Kadang Nabi itu tidak ikut karena ketika dia melihat kajian-kajian Nabi nggak pernah absen gitu. Bahkan ada orang katakanlah yang nggak suka dengan Islam gitu, atau orientalis yang meragukan keadaan Abu Hurairah, dianggap ini jangan-jangan tokoh fiktif gitu. Kenapa? Karena baru 3 tahun bersama Nabi gitu kan di Madinah, kok bisa ribuan hadisnya. Sementara Abu Bakar yang dari kecil bersama Nabi, bahkan sebelum menjadi Nabi, nggak 100 aja, 150 hadis riwayat Abu Bakar gitu. Yang rantainya atau sanadnya itu melalui Abu Bakar cuma 150-an, nggak masuk akal nih katanya. Ini orang nggak ngerti sejarah. Betapa Nabi udah kenal profesionalisme,
betapa Nabi sudah mengenal bakat-bakat orang, betapa Nabi sudah tahu teamwork gitu kan, sehingga memang Abu Hurairah sebelum masuk Islam sudah sangat terkenal kecerdasannya, dan Nabi memilih dia sebagai orang yang di ahlus sufah tadi, yang nggak boleh kemana-mana gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu artinya masjid sebagai pusat pendidikan. Kalau sekarang dikembangkan, ya ada perpustakaan, ya ada majalah dinding, ya ada kegiatan-kegiatan mentoring, segala tutorial, kursus-kursus. Bahkan kami dulu di Depok ya bikin kursus komputer, ada ruangan, juga gitu ya? Kerjasama dengan salah satu provider seluler, dan dia mau nyumbang 10 komputer, kita bikin kursus komputer dan sebagainya. Intinya pusat kegiatan pendidikan. Nah, yang ketiga, ini apalagi nih, lebih minim lagi gitu. Yang kedua aja minim, lebih minim lagi. Apa yang ketiga? Pusat aktivitas sosial. Nah, ya ada musyawarah, ada mendamaikan orang yang sedang berperang, ada akad nikah, macam-macam. Ada yang paling utama adalah pembagian zakat, ada baitul mal gitu kan, bukan pembagian bukan kepanitiaan ya, amil zakat gitu. Amil itu bukan panitia memang, amil itu karyawan, amil itu pekerja gitu ya. Kalau panitia itu lajnah disebutnya, sehingga zakat itu jangan gitu ya? Jangan disebut lajnah, dia tidak boleh dibentuk dan dibubarkan, dia harus permanen, dia adalah sebuah kelembagaan. Karena kan orang bayar zakat bukan di Ramadan doang harusnya. Zakat profesi itu kan tiap gajian misalnya, zakat pertanian tiap panen. Jadi kalau zakat dibubarin, giliran mau gajian kemana mau bayar zakat kan? Jadi dia lembaga permanen, harus terus melayani. Itu yang paling menonjol di zaman Nabi dan lain-lain. Jadi tiga ini, apabila tiga-tiganya difungsikan, maka pengurus masjid dianggap ngerti dia itu. Sekarang ada yang ubudiyah doang, kadang-kadang ubudiyah juga dibatasi. Sebatas sholat aja kadang-kadang gitu. Setelah itu ditutup untuk masjid dengan alasan takut najis lah apa. Nah, itu yang sangat penting hari ini kita ikut sadarkan sama-sama para pengurus masjid. Jadi pusat ibadah, pusat ilmu, dan pusat pusat aktivitas sosial kemasyarakatan. Gitu ya. Nah, ini yang jarang ya teman-teman sekalian, sahabat El-Sifah TV, masih belum banyak mengoptimalkan fungsi masjid, terutama untuk masalah yang 2 dan 3, yaitu ilmu dan aktivitas sosial. Nah, memang bagusnya masjid itu barangkali mungkin kalau bisa lantai 2 kali ya, lantai 1 misalnya dipakai untuk tempat-tempat aktivitas itu. Ya, ada kantor-kantor itu, dan lantai 2 khusus untuk ibadah begitu ya. Bahkan kalau perlu ada ruangan bioskop. Ekstrim kan ya? Wah, apa itu kok teater mungkin ya? Iya, teater gitu kan. Daripada anak-anak di rumah nonton nggak dikawal, waduh bahaya sekali. Mendingan di salah satu ruangan masjid dia nonton, ada yang ngawal, tontonannya juga yang edukatif kan gitu. Harun Yahya yang gitu-gitulah ya, geografik segala macam. Subhanallah, sejarah Nabi. Akan menjadi betul-betul seperti yang dulu diharapkan. Barangkali masjid itu di zaman Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah itu kan sebagai pusat peradaban ya. Nah, itu dia tuh. Oke, itu mimpi ya teman-teman sekalian yang bisa jadi mungkin di beberapa tempat bisa diwujudkan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat jalan-jalan ke Jogja, misalnya ada di Jogokarian, itu memang masjid itu betul-betul dijadikan sebagai sentra ya Pak Kiai. Di situ ada pusat ilmu, pusat kajian, pusat ekonomi juga. Karena di sana memang kalau sore hari di hari-hari tertentu begitu ya, itu banyak orang yang jualan makanan dan sebagainya gitu ya. Saya pernah dialog memang dengan Ustadz Jazir. Dari ibadah subuh sampai jam 8 di Jogokarian. Ternyata nggak rumit kok cara berpikirnya. Bahkan kita udah tahu sebenarnya, yang belum bagaimana membreakdown dan mengimplementasikan. Apa beliau bilang dengan dialog ya? Beliau bilang masjid itu kan rumah Allah ya. Iya, saya bilang. Kalau rumah Allah berarti orang yang datang ke masjid tamunya Allah ya? Iya, itu kan sederhana kan? Kalau yang datang ke masjid tamunya Allah berarti pengurusnya melayani siapa? Melayani tamu Allah. Wah, melayani tamunya Allah kan gitu. Kira-kira perasaan seorang tuan rumah yang akan melayani tamunya Allah kayak gimana kan gitu. Berarti seluruh potensi masjid, dananya, tenaganya, pikirannya, SDM-nya dikerahkan untuk apa? Melayani kan gitu. Sehingga itulah filosofi yang dibangun, bahwa kas masjid itu dibikin nol terus gitu, dihabisin terus. Karena amal jariah jadi cepet
ngalir gitu ya. mengalir Ada terus begitu ya. Kalau kita berinfak pahala memang, tapi jariahnya belum dapat kalau belum digunakan. Apalagi sampai ngendap puluhan juta dengan bangga pengurus masjid memamerkan ke gitu ya. jamaah. Waduh, dana ngendap dibanggain gitu kan, berarti nggak ada aktivitas. Iya, iya. Ya Allah. Kas kita untuk pekan ini adalah sekian ratus juta. Aduh, gitu ya. Masya Allah. Penggunaan 0. Ya, oke. Nah, ini sahabat Syifa TV ya, dimanapun Anda berada. Berarti memang ini masjid ini menjadi bagian penting bagi pendidikan, dan orang-orang di dalamnya berarti bertanggung jawab dong dengan pendidikan. Betul, sangat bertanggung jawab. Boleh nggak nanti kalau misalkan di masjid itu dikasih wifi Pak Kiai? Wah, sudah wajib harus. Justru sebaliknya, kalau di rumah orang tuanya gaptek apa enggak, dia ada alat sensornya apa enggak, kan repot. Tapi kalau di masjid kita kumpulkan tenaga hati ya, kayak kita di Asyifa lah ya, itu akan kedetek. Orang yang buka macam-macam terdeteksi kan. Dulu kan akhirnya waktu awal-awal saya jadi ketua di sini kan kepaksa ya memecat satu orang guru dan memecat satu orang murid gitu, karena memang kedetek oleh kita gitu, dan seterusnya. Nah, kalau diserahkan masing-masing keluarga, tidak semua keluarga mampu memberikan perangkat yang aman kepada anak. Tapi kalau wifi itu ada di masjid, Masya Allah, insya Allah akan diamankan berlapis-lapis, sebagaimana kita juga di sini diamankan. Menurut saya jadi wajib. Cuma kata kuncinya begini, kita kepingin masjid itu rumah nomor 2 buat anak-anak kita. Kita ingin menjadikan masjid itu tempat rekreasi anak-anak kita, tempat tongkrongan anak-anak kita, tempat berkreasi, berinovasi, bereksplor anak-anak kita. Waduh, ngimpi. Tapi keren, betul keren sekali Pak Kiai. Misalnya nih ya, silahkan yang ingin menikmati wifi gratis di Masjid A misalkan. Wah, betul. Daftar dulu, nanti akan dikasih loginnya gitu kan ya, password kan? Login kan pasti ketahuan kan. Infonya didaftarkan dulu, namanya fulan, loginnya pakai ini, passwordnya ini gitu kan. Betul. Nah, nanti kan pasti akan terdeteksi tuh kira-kira si fulan itu dia aksesnya apa aja gitu kan. Dan itu nanti akan menjadi database ya, sahabat Syifa TV, untuk proses pembinaan selanjutnya. Kalau misalkan yang dicari itu adalah sesuatu yang manfaat, ilmu-ilmu dan sebagainya, nah itu sudah tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau masih ada yang mencarinya untuk hal-hal yang mubazir begitu ya, barangkali itulah target untuk dididik selanjutnya gitu. Wah, keren banget tuh Pak Kiai. Iya, oke. Sahabat Syifa TV dimanapun Anda berada, masih berbincang tentang pendidikan, siapa yang bertanggung jawab begitu ya. Nah, kalau tadi kan Pak Kiai udah sampaikan seperti obat anti nyamuk begitu ya, yang paling tengah adalah anak-anak, sampingnya adalah orang yang paling dekat yaitu orang tuanya dan sebagainya gitu kan, sehingga semuanya ikut berperan dalam proses pendidikan. Nah, kalau misalnya nih Pak Kiai, kan sekarang yang namanya boarding itu kan menjadi pilihan ya, bahkan boarding itu nggak cuma mulai dari SMA, nggak cuma mulai dari SMP juga, ada boarding yang sejak SD Pak Kiai, ya kan? Ada boarding yang sejak SD. Kemudian ada juga yang mengkritisi bahwa anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, butuh pendampingan dari orang tua, kok sudah dipisahkan dari orang tua? Karena ada yang dari SD, ya kan? Sementara orang tuanya kan menginginkan yang berbeda, anaknya pengen lebih cepat menguasai tentang tentang agamanya begitu kan ya, ilmu-ilmu agama lebih diutamakan. Kalau melihat kasus yang seperti itu gimana Pak Kiai? Iya, kalau secara normatif saya juga termasuk yang kurang setuju. Namun ada beberapa solusi. Yang pertama adalah yang sudah pasti adalah memang ada anak-anak kecil yang sudah kehilangan orang tua, yatim. Mau apa lagi kan gitu ya. Yang kedua, barangkali dua-duanya dapat misi yang sangat berat, tugas negara yang sangat berat, ayah ibunya mau apa lagi gitu. Dua-duanya harus bekerja dan pekerjaannya memang tugas negara yang harus diselesaikan. Mau apa lagi? Akhirnya yang ketiga, ini jalan tengah gitu. Artinya solusi yang terbaik gitu. Bahwa nggak apa-apa juga boarding dengan catatan dia tidak boleh berjauhan dari orang tuanya sebenarnya, sehingga orang tuanya kapanpun bisa menjenguk. Bahkan tiap hari pun nggak apa-apa dijenguk, dengan catatan tadi si pengelola
pesantren ini harus ngerti juga ilmu kedekatan kan, ilmu psikologi. Jadi ini menarik ini. Tiap hari bisa dijenguk kan, itu asik kalau kayak Kalau gitu. yang ini belum pernah ada Pak Kiai. Barangkali ini perlu kita bikin Pak Kiai. Betul. Kalau katakanlah di sebuah komplek perumahan elit misalnya kan, dan orang tuanya sepakat, paling enak. Karena tinggal berdekatan kan gitu. Iya. Bahkan setiap 5 waktu ketemu di masjid misalnya. Soalnya kan kalau sekarang ini boarding itu kan biasanya kan anak-anak tidak boleh dijenguk untuk jangka waktu tertentu gitu kan ya sahabat Sifat TV ya. Itu terutama untuk yang SMP, SMA nih. Nah ini kayaknya kalau yang SD dibikin kayak gitu keren banget sahabat Sifat TV ya. Misalnya untuk radius orang tua radius 10 kilo lah kan masih bisa tuh ya kan. Radius 10 km itu insya Allah masih bisa ditengok, masih bisa dijenguk karena kan 10 km itu ya paling setengah jam lah kalau datang. Wajib sholat berjamaah isya subuh biar ketemu sama anak. Betul. Tapi yang lebih keren anak itu sudah mulai dididik mandiri sejak kecil ya Pak ya. Meskipun orang tua terus bisa menengok dan orang tua juga tidak perlu khawatir terkait dengan pengawasan anak karena anak insya Allah juga dibimbing sama pembimbing-pembimbing yang mengetahui lah tentang hal tersebut. Tapi ini serius Pak Kiai, ini sesuatu yang menarik sekali Pak Kiai. Kayaknya harus bikin boarding school untuk SD ya, teman-teman sekalian. Anda setuju? Baik. Kalau boarding ini kan tanggung jawabnya borongan. Kalau yang full gitu ya, pertama tanggung jawab orang tua diambil alih gitu kan. Sementara 3 tahun atau 6 tahun. Betul. Yang kedua tanggung jawab pengurus masjid diambil alih lagi kan. 24 jam semua diambil oleh pesantren. Berat jadi pesantren itu. Ya, tapi banyak yang menganggap bahwa pesantren itu adalah bengkel. Nah, itu dia tuh. Salahnya di situ kali ya. Paradigma lama sehingga orang tua seolah-olah nitip aja urusannya. Kita harus rubah, jangan ada kata-kata nitip lagi lah ya. Bermitra enak. Bermitra betul sekali. Karena gini saya juga pernah merasakan pesantren Pak Kiai. Alhamdulillah. Cuma bedanya kalau yang sekarang kayak di Asifa ya, sahabat Asifa TV, itu kan satu kamar cuma 12 orang gitu kan, 12 anak. Saya satu kamar 27 anak. Kayak apa gitu ya. Tetapi ya itu ya harus dirasakan melatih kemandirian gitu ya sahabat Sifat TV ya. Kemudian makan juga harus antri, itu kan bagian dari proses pendidikan, melatih kesabaran begitu kan ya. Kemudian harus taat dan patuh kepada guru, harus menghormati bagaimana kita ta'zim kepada guru-guru kita, itu luar biasa. Nah sekarang ini ya sahabat Sifat TV dimanapun Anda berada, itu animo masyarakat terhadap yang seperti itu, pesantren kah atau boarding school kah, itu ternyata sangat banyak sekali. Betul ya. Hampir semua pesantren berudak sekali. Karena mungkin ya mudah-mudahan memang kesadaran orang tua terkait dengan itu semakin besar ya. Yang kedua bisa jadi mungkin orang tua juga semakin banyak yang mulai sibuk begitu ya. Kalau dulu kan orang tua paling ke sawah gitu ya, ke kebun. Kalau sekarang pergi pagi, anak-anak belum bangun, pulangnya anak-anak sudah pada tidur, kan kasihan anak-anak ya. Baik Pak Kiai, kita masih ada sedikit waktu karena diskusi kita ini sangat menarik terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ya. Kalau kemudian tadi kan sudah dari keluarga ya, orang yang terdekat, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian masjid juga menjadi bagian gitu kan ya. Nah kalau misalnya dalam suatu lingkungan masyarakat ini ya, kemudian lebih banyak orang-orang sibuk bekerja, perumahan-perumahan elit lah kalau boleh dikatakan kan yang namanya perumahan elit itu bisa dibayangkan ya sahabat Sifat TV, anak-anak pasti dititipkan ke pembantu. Nah gitu kan. Kalau saran atau mungkin juga imajinasi gambaran Pak Kiai gitu ya, itu kalau seperti itu kira-kira saran untuk yang ada di perumahan itu kira-kira gimana? Saya melihat pesantren itu bukan lembaga pendidikan yang ideal Pak Imam. Jika penduduk dalam suatu masyarakat atau kampung itu punya kesadaran yang sama tentang pendidikan anak. Kan rumusnya begini, kalau orang yang sibuk itu adalah orang yang banyak duit, kan gitu. Sibuk banyak duit. Apakah mereka nggak berpikir bagaimana seluruh warga tersebut mengkontribusikan apa kelebihan rezeki yang diberikannya untuk menjadikan lingkungannya, RT RW-nya, masjidnya, Karang Tarunanya, Posyandunya, PKK-nya, paguyuban-paguyubannya, kelompok-kelompok hobinya
menjadi sebuah lembaga-lembaga yang punya nuansa pendidikan. Dikeluarin lagi duitnya, begitu loh maksudnya. Katanya sibuk, banyak duit dong, jangan pelit. Kalau begitu nggak perlu pesantren, begitu. Katakanlah sebutnya pesantren virtual gitu ya, asramanya di rumah masing-masing gitu kan. Anak sekolah ada yang ngawal, 1 orang aja cukup, selain sopir, rame-rame pulang setelah makan di sekolah, balik ke masjid. Masjidnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari fasilitas pendidikannya gitu kan, perpustakaannya, wifi-nya tadi, area bermain, laboratorium mini, area olahraga dan sebagainya, sehingga dengan orang sibuk tadi, maka dia harus bertanggung jawab juga mengeluarkan biaya gitu. Kalau enggak, buat apa sibuk kalau duitnya nggak mau dikeluarin, kan kasihan anak jadi korban. Nah, kalau itu terjadi, itu lebih ideal dari pesantren yang kayak gini. Kenapa? Karena dia real gitu. Dia real memang masyarakat sesungguhnya. Kalau kita kan pesantren kayak masyarakat jadi-jadian kan. Masyarakat yang dibuat begitu ya. Masyarakat yang lebih homogen gitu kan. Betul. Nah, itu luar biasa, itu dahsyatnya. Nah, itu adalah tanggung jawab tokoh masyarakat. Namun karena barangkali di negara ini belum ada petunjuk bagaimana seorang RT atau RW berperan sebagai seorang pendidik juga, sehingga nanti berbagai kebijakan-kebijakannya tidak kontraproduktif. Pertemuan kemarin kita sudah bahas. Contoh begini sajalah ya, ketika misalnya 17 Agustus, kan kalau rembukan bareng-bareng, Pak RT-nya, Pak RW-nya, Posyandunya, PKK-nya, Karang Tarunanya, remaja masjidnya, pengurus masjidnya, bareng bagaimana merayakan 17 Agustus sehingga lomba-lombanya juga berbobot. Masa sih 76 tahun lombanya makan kerupuk lagi, gigit duit semangka lagi, balap karung lagi, dengan alasan melestarikan budaya. Saya lihat karena per RT yang nonton itu ibunya sendiri, nggak ada yang nonton, udah nggak tertarik, gitu kan. Nah, kalau itu dikoordinir dengan dana yang lebih besar, waduh, 70 tahun lomba riset, lomba teknologi, lomba baca, lomba mengarang, lomba teknologi tepat guna, lomba robotik, lomba IT, lomba desain, lomba ngerakit komputer, waduh, luar biasa. Betul. Itu contoh gitu. Oke lah, kita tidak bicara ideal seperti itu mungkin. Tidak bicara agama tertentu gitu, Islam gitu kan, kita bicara universal saja gitu kan, karena kalau di RT RW itu kan pasti ada non muslim juga kan gitu ya. Tapi kalau Pak RT Pak RW-nya punya saja visi pendidikan, jangan sampai uang udah berpuluh-puluh tahun itu lagi gitu. Kapan bangsa ini mau maju? Kapan garam ini nggak impor gitu loh? Tusuk gigi, korek kuping, pacul, singkong nih impor gitu kan. Luar biasa. Ya, sahabat Sifa TV dimanapun Anda berada ya, ini memang tantangan sebetulnya ya, terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Oleh karena itu kita semualah yang bertanggung jawab ternyata ya. Diri kita masing-masing bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di dekat kita, terutama kepada anak-anak kita nih, sebelum diberikan kepada sekolahan, sebelum diberikan kepada pesantren atau boarding school. Ternyata orang tuanya sendiri yang penting untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak. Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya pengen banyak ngobrol terkait dengan materi kita siang hari ini ya, tapi mohon dimaafkan karena waktunya cukup terbatas nih siang kali ini ya. Masih ada beberapa agenda lagi yang harus El Sifa TV lakukan, jadi insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Siap. Nggak apa-apa Pak Kiai ya? Iya. Ya, sahabat El Sifa TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita siang hari ini dalam Kaisar Kajian Islam Rahmatan lil Alamin bersama dengan Pak Kiai Abdullah Muaz SPDI MSc. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dalam Kaisar yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah dihadirkan membawa banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Kalaupun tidak, mudah-mudahan tidak merugikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.